Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran produksi produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang peramalan produksi. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah di mana peserta didik itu mampu memahami perencanaan dan peramalan produksi dengan tepat. Kemudian metode peramalan dalam perencanaan produksi massal. Jadi kita lihat dulu di sini tentang pengertiannya dulu. Apa yang dimaksud dengan peramalan? Jadi peramalan itu adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa. Peramalan mungkin tidak selalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang stabil karena perubahan permintaannya relatif kecil. Tetapi peramalan akan sangat dibutuhkan bila kondisi keadaan pasar bersifat kompleks dan dinamis. Dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar lebih banyak bersifat kompleks dan dinamis karena permintaan tersebut akan bergantung kepada keadaan sosial, ekonomi, politik, aspek teknologi, produk, persaingan, dan produk substitusi. Oleh karena itu, peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan suatu keputusan manajemen. Sekarang kita masuk ke klasifikasi peramalan, di mana klasifikasi peramalan berdasarkan jangka waktunya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peramalan jangka panjang. Umumnya 2-10 tahun, peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Kemudian yang kedua adalah peramalan jangka menengah. Umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih khusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Dan yang ketiga adalah peramalan jangka pendek, umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan kerja, dan keputusan kontrol jangka pendek lainnya. Selanjutnya tujuan peramalan di sini. Peramalan memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama itu menentukan kebutuhan dan ukuran perluasan pabrik. Kemudian yang kedua, menentukan perencanaan jangka menengah untuk produk yang ada untuk diproduksi dengan fasilitas yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan penjadwalan jangka pendek dari produk yang ada untuk diproduksi dengan peralatan yang ada. Selanjutnya, tentang karakteristik peramalan yang baik, itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu tingkat akurasi, kemudian biaya, dan 3, kemudahan. Jadi tingkat akurasi itu merupakan peramalan yang peramalan itu harus bersifat akurat. Keakuratannya dapat diukur dari kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan sebaiknya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Hasil peramalan harus konsisten, artinya kesalahan peramalan tersebut relatif kecil. Akurasi sebuah peramalan berkaitan erat dengan persediaan dan pelayanan terhadap konsumen. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan, sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Hal ini bisa mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. Peramalan yang terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan, sehingga banyak modal yang terserap sia-sia. Kemudian karakteristik peramalan yang baik itu yang kedua adalah biaya. Jadi peramalan yang baik juga harus memperhatikan masalah biaya. Biasanya biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan bergantung kepada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi beberapa banyak data yang dibutuhkan. Bagaimana pengolahan datanya, yaitu secara manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia dan tingkat akurasi yang ingin didapat.
Misalnya, item-item yang penting akan diramalkan dengan metode yang canggih dan mahal, sedangkan item-item yang kurang penting bisa diramalkan dengan metode yang sederhana dan murah. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan. Penggunaan metode peramalan harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Artinya penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sebaliknya, metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan hanya akan membebani perusahaan. Selanjutnya tentang metode peramalan perencanaan produksi. Yang pertama adalah peramalan subjektif, terdiri dari metode Delphi dan metode penelitian pasar. Jadi metode Delphi itu merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin ilmu yang berbeda-beda. Mereka tidak hadir dalam satu forum diskusi tetapi diminta pendapatnya secara terpisah dan tidak boleh saling berunding. Hal ini dilakukan untuk menghindari pendapat yang bias karena berpengaruh kepada kelompoknya. Pendapat yang berbeda secara signifikan dari ahli yang lain dalam kelompok tersebut akan ditanyakan lagi kepada yang bersangkutan, sehingga diperoleh angka estimasi pada interval tertentu yang dapat diterima. Metode Delphi ini dipakai dalam peramalan teknologi yang sudah digunakan pada pengoperasian jangka panjang. Selain itu, metode ini juga bermanfaat dalam pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi, penerobosan ke segmen pasar baru, dan strategi keputusan bisnis lainnya. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian pasar. Jadi subjektif itu terdiri dari Delphi dan metode penelitian pasar. Jadi metode ini mengumpulkan dan menganalisis fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah survei konsumen. Survei konsumen akan memberikan informasi mengenai selera yang diharapkan konsumen yang didapat melalui sampel dengan kuesioner. Penelitian pasar sering digunakan dalam merencanakan produk baru, sistem periklanan dan promosi yang tepat. Selanjutnya yang kedua adalah peramalan secara objektif. Itu terdiri dari metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Metode intrinsik lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi. Metode ini kurang memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi permintaan pasar. Metode intrinsik termasuk metode peramalan yang mudah dan murah. Metode ini diwakili oleh analisis deret waktu. Kemudian yang kedua adalah metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik lebih cocok digunakan dalam peramalan jangka panjang. Dalam peramalannya, metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang. Metode ini disebut juga metode kausal karena metode ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam peramalannya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis deret waktu. Jadi, pendekatan analisis deret waktu itu didasarkan pada asumsi bahwa deret waktu terdiri dari komponen-komponen yaitu T, C, S, dan R. T-nya adalah trend, C-nya cycle atau siklus, S-nya season atau musim, dan R-nya random atau variasi acak, yang akan menunjukkan suatu pola tertentu. Komponen-komponen tersebut kemudian dipakai sebagai dasar dalam membuat persamaan matematis. Analisis deret waktu ini sangat tepat dipakai untuk meramalkan permintaan yang pola permintaan di masa lalunya cukup konsisten dalam periode waktu yang lama, sehingga diharapkan pola tersebut masih akan tetap berlanjut. Permintaan di masa lalu pada analisa deret waktu akan dipengaruhi keempat komponen unsur T, C, S, dan R. Jadi kita bahas yang T dulu atau kecenderungan tren. Jadi tren ini merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Jadi tren menunjukkan apakah permintaan itu cenderung mengalami naik, turun, atau konstan. Kemudian C, cycle atau siklus. Permintaan suatu produk dapat memiliki siklus yang berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun. Pola permintaan yang demikian ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Pola permintaan yang menunjukkan siklus tertentu sangat berguna dalam peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Kemudian pola S atau season
atau pola musiman. Fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik atau turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Pola ini biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir adalah R, random atau variasi acak, di mana permintaan suatu produk itu dapat mengikuti pola bervariasi secara acak yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu, seperti adanya bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan beberapa kejadian lainnya yang tidak mempunyai kecenderungan pola tertentu. Variasi acak ini diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila terjadi lonjakan permintaan. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pembelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.